أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia hingga pada kesempatan bahagia ini kita bermajlis ilmu, melanjutkan kajian kita pada tafsir surat At-Tariq. Kemarin telah kita bahas tentang ayat 1 sampai ayat 4, dan bahwasanya surat At-Tariq, tujuan diturunkan surat ini adalah menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Kalau sebelumnya yaitu surat Al-Buruj memberikan keterangan kepada kita tentang penjagaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran dijaga di Lauhil Mahfuz, dan kebinasaan bagi orang-orang yang menentang. Maka dilanjutkan di dalam surat At-Tariq ini tentang penjelasan keagungan Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berpegang dengannya akan bahagia, dan sebaliknya orang-orang yang ingkar, maka Allah katakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tangguhkan kepada orang kafir agar mereka bersenang-senang sedikit di dunia, namun ya kelak di akhirat mereka akan menanggung semua resiko yang dilakukannya. Kalau di dalam surat Al-Buruj bahwasannya Allah menjaga Al-Quran fi lauhim mahfuz, maka di dalam surat At-Tariq ini Allah juga memberikan penjagaan kepada insan manusia. Innahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma 'alaiha hafiz, memberikan penjagaan kepada umat manusia. Umat manusia diberikan penjagaan agar mereka bisa menjaga Al-Quran. Kalau Al-Quran di dalam surat Al-Buruj dijaga oleh para malaikat, dijaga di Lauhil Mahfuz, ketika diturunkan di dunia maka manusia pun hendaknya harus bisa menjaga. Innahu lamma 'alaiha hafiz, bahwasanya Allah memberikan penjagaan yang sedemikian rupa dari mereka lahir hingga kematian mereka, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, namun hadisnya sekali lagi dhaif. Allah telah mewakilkan kepada sejumlah malaikat yang berjumlah 160 malaikat pada setiap insan manusia yang menjaga mereka. Kalau seandainya Allah tidak berikan penjagaan kepada mereka, niscaya akan dikerumuni oleh para syaitan. Lah tatafu asyayatin. Namun hadisnya ini secara riwayat lemah, namun maknanya benar. Artinya Allah memberikan penjagaan dari lahir hingga manusia wafat, bahkan di hari kiamat, yang tujuannya bahwasanya manusia ini mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjaga sedemikian rupa, namun kenyataannya masih saja ada manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Di dalam ayat, di dalam surat Ar-Ra'd ke-11, lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Setiap manusia Allah berikan kepada mereka penjagaan, baik dari sisi kanannya atau dalam sisi kirinya, dari belakangnya atau dari depannya. Yahfadunahu min amrillah, menjaga, ya, yang semua itu penjagaan
ya yang diberikan oleh Allah. Sekarang kalau ditanya sebetulnya siapa yang menjaga manusia, malaikat atau Allah? Ya, sebetulnya yang menjaga manusia itu siapa? Allah atau malaikat? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat hanya mendapat tugas saja. Ditugaskan oleh Allah. Bahkan bukan hanya manusia saja yang dijaga, setiap jengkal dari muka bumi ini dijaga oleh para malaikat. Di dalam hadis at-totis sama, ya, bahkan langit bumi semua dijaga. Saking banyaknya jumlah malaikat yang berada di langit yang di bumi, ya, langit pun mengeluh, bumi pun ya bersuara. Karena apa? Tidak sejengkal dari tanah di muka bumi ini kecuali di situ ada malaikat. Sehingga sebagaimana Allah Maha Pencipta, maka Allah mengatur lagi melindunginya. Semua ciptaan Allah. Bahkan pohon-pohonan, gunung, semua, ya. Namun sebagian manusia justru mensekutukan Allah. Ya, pohon-pohon besar, ya, diberikan sesaji, ya, dalam rangka untuk si penunggu pohon tersebut. Perempatan-perempatan, ya, diberikan bunga-bunga, kembang-kembang sesajian dalam rangka, ya, keselamatan buat si penunggu. Ini semua adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, karena hakikatnya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menugaskan para makhluknya di antara para malaikat-malaikat. Yang semua ini dari ayat pertama hingga ayat keempat mewajibkan kita untuk berserah diri kepada Allah. Karena Allah telah menyebutkan rububiyah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang-bintang yang jumlahnya tiada yang bisa menghitungnya. Ini seharusnya lebih mendekatkan kita, hendaknya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru mengesampingkan Allah, menduakan Allah, mensekutukan Allah. Terlebih ya ayat keempat ini, in kullun nafsin lamma 'alaiha hafid. Allah berikan penjagaan kepada manusia, baik di dunia bahkan di akhirat. Di akhirat penjagaan-penjagaan tersebut semua akan berbicara. Para malaikat akan menjadi saksi terhadap amal-amal manusia. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari suatu lisan kecuali ada malaikat yang selalu raqib, mengawasi, atid, ya, menjaga. Raqib, atid ini hakikatnya bukan nama malaikat, namun sifat dari malaikat, karena jumlahnya bukan hanya 1-2. Setiap manusia ada raqib, ada atidnya, ada malaikat yang memiliki sifat sebagai penjaga, yang menuliskan kebaikan-kebaikan yang nanti hari kiamat akan dibongkar, akan dibacakan, akan diberikan. Sebagian manusia diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan sebagian manusia diberikan dengan tangan kirinya. Bukan hanya itu saja, termasuk tangan-tangan kita, kaki kita kelak akan bersaksi. Yang menjaga diri kita, menjaga amal perbuatan kita adalah tubuh kita, bahkan kulit-kulit kita. Allah sebutkan di dalam, ya, qalu, ya, lijuludihim lima antaqallahu alaihim qalu antaqanallah, ya, alladzi antaqa kulla syai'. Wahai kulit, kenapa engkau pada hari kiamat bersaksi untuk kami? Bukankah engkau bagian dari tubuh-tubuh kami? Kenapa engkau hari ini berbicara? Ya, sebagai pengawas, sebagai saksi, ya, sebagai pelindung terhadap amal-amal yang dikerjakan manusia. Maka kulit pun menjawab, Allah lah yang memerintahkan kami untuk berbicara. Ya, demikian juga tangan dan kaki setiap manusia akan menjadi saksi, akan menjadi bukti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penjagaan Allah sangat luar biasa. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa kecuali di sana memiliki penjaga-penjaga.
baik dari tubuh mereka, baik dari malaikat yang Allah tugaskan dan seterusnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah singgung tentang kondisi manusia. Setelah Allah singkap tentang sumpah terhadap langit, terhadap bintang-bintang, dan bahwasanya manusia itu betul-betul dijaga, maka Allah ingatkan tentang asal usul dari manusia. Fal yamduril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap jiwa yang tadinya sudah dijaga oleh Allah, maka melihat dari apa dia diciptakan. Karena sebagian manusia justru dijaga namun menyekutukan Allah, sebagaimana tadi diberikan penjagaan namun justru terlena, diberi penjagaan namun terlalu pede, mengatakan bahwasanya wah, akhirat tidak ada, surga neraka hanya mitos, alam kubur aku tidak pernah melihatnya secara langsung dengan mata kepala, dan seterusnya. Manusia terlalu kepedean melihat tubuh yang sedemikian ini, padahal tubuhnya kecil bila dibandingkan langit bintang jauh. Maka Allah sadarkan di dalam ayat yang kelima, fal yamduril insanu mimma khuliq. Kenyataan manusia mensekutukan Allah, maka diingatkan atas asal usul manusia. Maka hendaknya setiap manusia melihat mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ini pertanyaan yang menohok dari Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya mereka dijaga namun justru banyak yang ingkar. Seharusnya orang yang dijaga, diawasi, itu mengabdikan sepenuhnya kepada Allah. Namun kebanyakan manusia apa kita lihat? Aksaruhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Aksaruhum musyrikun, kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Aksaruhum yakfurun, kebanyakan mereka ingkar, dan seterusnya. Hal-hal yang buruk itulah yang dominan pada manusia. Padahal sudah Allah tegaskan setiap manusia ada penjaga. Namun justru sebaliknya, manusia itu memang sifatnya seperti itu. Dia penasaran, ingin membuktikan kita tuh betul dijaga atau tidak toh. Coba tak ngelakoni ini, tak ngelakoni seperti ini, itu yang buruk-buruk. Manusia semakin diawasi, maka manusia semakin tertantang untuk berbuat kejahatan. Ini fitrah manusia. Ibaratnya kalau di sini sekarang itu ada lembaga yang namanya KPK mengawasi perjalanan uang dari negara, maka ternyata semakin ada lembaga ini, orang semakin tertarik untuk mencoba tenanan pora toh. Itulah fitrah manusia yang sangat buruk. Maka di sini Allah ingatkan, maka hendaknya setiap jiwa melihat dari apa dia diciptakan. Allah menciptakan Adam dari tanah dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari tulang rusuknya. Dan ketika Allah menciptakan Adam, kun fayakun, tanpa ada proses kandungan, tanpa ada proses bayi, tanpa ada proses kekanak-kanaan. Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan kun, maka jadi. Sehingga manusia pertama yang berupa Adam, yang Adam diciptakan dari tanah, yang Allah ciptakan dengan tangan kanan Allah sendiri, kemudian jadilah Adam. Disebutkan dalam hadis setinggi situna dhiro'a, 60 hasta. Manusia pertama diciptakan dalam keadaan 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Kira-kira kalau 60 hasta, 6 hasta itu segini. Setengah meteran. Kalau 60 setengah meter berarti berapa? Kurang lebih 30-an meter. Bayangkan. Loh, kondisi sekarang manusia semakin kerdil, semakin lemah, umurnya juga tidak panjang seperti dulu.
Namun ketika nanti hari kiamat manusia dibangkitkan dalam kondisi seperti ayahnya Adam. Ya, kalau kuburannya sekarang kok kecil-kecil cuma ukuran 2 meter, ditemukan kuburan-kuburan kok panjangnya sampai puluhan meter, ya itu manusia-manusia dahulu. Semakin mendekati hari kiamat maka semakin ya kecil biasa. Allah ciptakan Adam dari tanah, tanpa seorang ayah, tanpa seorang bunda. Kemudian Allah ciptakan pasangannya Hawa dari jiwa manusia lelaki, tanpa ada ibu, dia diambil dari tulang rusuknya. Kemudian terciptalah Hawa yang sekaligus menjadi pasangannya, tanpa ibu, tanpa proses kehamilan, tanpa proses kandungan, tanpa proses ya kekanak-kanakan. Idza arada wa syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini penciptaan manusia pertama. Sebagaimana Allah juga menciptakan malaikat ya dari cahaya. Allah ciptakan iblis bangsa jin min naris samum, dari pucuk api. Kalau kita nyumet api ada pucuknya, kelupat-kelupit dari pucuknya. Itu bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis diciptakan dari pucuk api, min naris samum. Ya, wa khuliqalakum mimma wusilakum, dan kalian diciptakan dari sifat yang menempel di tubuh kalian. Yang menempel tubuh kita itu apa toh? Ya tanah. Ya, walaupun kulitnya warna putih, hitam, merah, kalau digosok atau dikasih minyak, ya, minyak goreng kemudian dikerok, apa itu yang keluar? Polot. Polot itu apa? Ya tanah. Polot itu tanah, nggak ada bedanya debu. Ya, dari debu. Manusia diciptakan dari debu. Itu manusia pertama, namun masih menjadi sifat kita. Maka di sini Allah bertanya, dari apa manusia diciptakan? Kok terlalu sombong, terlalu pede, tidak mau mengabdikan diri kepada Allah? Sudah diberitahu masing-masing mereka dijaga oleh malaikat-malaikat. Kenapa justru kebanyakan mereka ingkar? Kenapa justru kebanyakan mereka berpaling dari hidayah, dari jalan kebenaran? Ya, Allah memberikan pertanyaan dan sekaligus memberikan jawaban. Khuliqa mimma indafik. Manusia diciptakan dari air, yaitu air mani, dafik yang memancar. Ini setelah terlahirkannya, setelah munculnya Adam dan Hawa. Adapun manusia pertama sebagaimana saya katakan tadi diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah tanpa proses kehamilan, kandungan, susuan, kekanak-kanaan, tidak. Sebagaimana juga Hawa. Setelah itu maka manusia ia terlahirkan dari mimma indafik. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nisa, wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sekali lagi diingatkan kepada Allah akan asal usul penciptaan manusia. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian seluruhnya ini diciptakan dari satu nyawa, yaitu dari Adam. Wa batha ya wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam Allah ciptakan dari tulang rusuknya pasangannya yaitu Hawa. Kemudian dari dua insan ini apa? Wa batha minhuma, dan Allah tebarkan, lahirkan manusia-manusia yang banyak, baik berjenis laki atau berjenis perempuan. Wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah yang senantiasa engkau mohon kepadanya, dan rahim yang kalian keluar daripadanya. Ya, manusia-manusianya terlahir dari rahim.
rahim yang asalnya ya dari pancaran air, mimma'in, ya, dari air. Maksudnya apa? Mimma'in, mani, yaitu dari mani, ya, setetes mani, ya, yang bila kita ya, dan sudah kita ketahui bahwasanya proses tetesan mani itu bagaimana toh? Kita semua mengetahui mimma'in dafiq, ya, mani tidak akan keluar dengan begitu saja, dan semua itu atas izin Allah, ya. Mimma'in dafiq, air yang memancar, ya. Yang namanya mani itu tidak menetes namun memancar karena kuatnya, karena memang proses keluarnya sedemikian rupa sehingga memancar. Ini suatu yang hina, ya, menunjukkan asal usul manusia itu hina, karena dalam prosesnya juga ya sedemikian. Yang kemudian mimma'in dafiq Allah terangkan lagi, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, air yang memancar tersebut keluar dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu apa? Tulang punggung. Ya, mani itu keluarnya dari tulang sulbi. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan min taraib. Ya, taraib jamak dari taribah, yaitu tulang rusuk. Ya, para ahli tafsir menafsirkan lebih dari 5 tafsiran. Ya, taraib. Ya, taraib itu mana? Kalau wanita keluarnya dari mana maninya? Ya, Ibnu Abbas mengatakan mim kiladah, yaitu tulang yang ya kalau wanita biasa pakai kalung, ya kalung yang menempel di situ ya dari situ tempatnya. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan 4 tulang rusuk di sebelah kanan. Sebagian yang mengatakan 4 tulang rusuk kiri ya di sebelah kirinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan di antara 2 daging ya dadanya. Disitulah muncul ya keluar ya mani dari seorang wanita, sedangkan lelaki dari tulang punggungnya. Kemudian dipadukan menjadi satu. Kemudian dari situ ya tersimpan di dalam rahim, dan mulai detik itu dijaga oleh para malaikat. Para malaikat menunggu ketentuan Allah, apakah tetesan mani ini bakal menjadi bayi atau terbuang. Kalau menjadi bayi, bayinya jenis kelamin apa, lelaki perempuan, umurnya berapa, bahagia sengsaranya seperti apa, surga nerakanya seperti apa, sudah dituliskan dalam suratan takdir. Sedemikian penciptaan manusia luar biasa. Allah sudah menuliskan takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Ya, kemudian ketika kedua insan bertemu, kemudian bermadu kasih, kemudian masing-masing mengeluarkan ya mimma'in dafiq, di situ pula Allah berikan ketentuan yang berikutnya. Ya, apakah tetesan ini akan menjadi insan atau tidak? Ya, dari tetesan mani tersebut akan berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah akan berubah segumpal daging. Ya, mudghah. Ya, dari mudghah kemudian alaqah. Ya, segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian tulang. Tulang pun diselimuti dengan daging-daging. Fa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah ciptakan bentuk manusia yang luar biasa. Ini semua takdir dari Allah, penjagaan dari Allah. Bukan terjadi sekonyong-konyong, bukan terjadi lahir begitu saja, namun ada yang mengatur, ada skenarionya. Siapa? Tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang lelaki perempuan ya, namun tidak memiliki keturunan. Hakikatnya pencipta
ya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan di dalam ayat ini. Masih dalam konteks rububiyah Allah. Allah ingatkan agar manusia itu tahu bahwa saya yang mencipta, yang memiliki, mengatur semua adalah Allah. Yang menciptakan, yang mengatur. Jabang bayi ini bakalnya lahir laki perempuan. Duh, sekarang kan sudah ada USG. Itu ketahuan. Belum tentu. Betapa banyak orang ya yang meng-USG-kan kandungan bayi, dikatakan ini laki-laki jebul perempuan, perempuan ini laki. Itu hanya sekedar perkiraan, dilihat apa yang nampak dari alat tersebut. Dan itu tidak dikatakan sebagai tahu gaib, bukan tahu gaib. Itu hanya sekedar menerawang, meneropong, memfoto. Hakikatnya yang tahu gaib adalah Allah. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Sebelum diputuskan Allah tidak ada yang tahu. Bakalnya hidup atau tidak, bakalnya laki perempuan, bakalnya sengsara atau bahagia, bakalnya surga atau neraka, nggak ada yang tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang tahu hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nampak. Kadang kita aja yang nampak nggak tahu. Melihatnya manusia baik-baik, ternyata dia buruk. Atau sebaliknya, melihat sekilas buruk, ternyata dia penghuni surga. Nggak ada yang tahu. Sehingga dikembalikan di dalam 3 ayat berikutnya ini, bahwasanya yang mencipta, yang memiliki, sekaligus yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenyataan, walaupun manusia sudah diberi penjelasan, keterangan, setiap manusia diberi penjagaan, namun masih saja kebanyakan mereka ingkar. Kebanyakan mereka lupa daratan. Kebanyakan mereka terlena dengan kehidupan dunia. Jujur saja, kita saja misalkan yang ngaji, ya, apakah kita iman kita seperti iman malaikat tidak berbuat dosa? Mustahil, tidak mungkin. Kita saja ngaji yang sudah tahu ayatnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, masih saja berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwasanya masuk itu lemah. Manusia itu lemah. Ya, untuk kita menjadi seperti malaikat mustahil dan tidak akan bisa. Karena kita memiliki syahwat dan kita memiliki musuh-musuh yang bebuyutan. Ya, dari bangsa iblis, setan dan seterusnya. Sehingga dari sini, ya, dari ayat ini, ya, memberikan penjelasan, hendaknya walaupun kita berbuat dosa, namun hendaknya tetap kembali kepada Allah. Sejauh-jauh orang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan terima taubat tersebut. Maka, ya, lihat Rasulullah SAW, beliau beristighfar sehari lebih dari 100 kali. Mungkin kalau kita hanya istighfar kalau setiap habis sholat fardu, ya, padahal sholat fardu cuma 5 kali kali 3. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu selalu nih. Yang pasar ya serang ngerti istighfar. Yang ya kantor juga sudah lupa istighfar. Namun Rasulullah SAW, beliau sosok manusia yang telah diampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, memberikan contoh teladan. Beliau beristighfar, memohon ampun, dan beliau bertobat kepada Allah walaupun tidak memiliki dosa. Kalau orang yang tidak memiliki dosa saja bertaubat, bagaimana dengan kita yang yakin bahwasanya dosanya lebih banyak daripada amal salehnya? Walaupun demikian kita tidak boleh berkecil hati. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai para hambaku yang berlumuran dosa, jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a.
Dosa apapun yang kalian lakukan, Allah akan mengampuni. Apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian terjang, Allah akan menghapusnya. Sekiranya engkau betul-betul bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a, seluruhnya. Di dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hamba, sekiranya engkau memiliki dosa sepenuh langit, seberat bumi, dan engkau berjalan mendekatiku, memohon maaf kepadaku, niscaya akan ampuni dosa-dosa. Bayangkan Tuhan kita Maha Pemurah, Maha Pemurah. Maka hendaknya kita tumbuhkan rasa inabah kita, kembali kita kepada Allah. Ya, dan seorang tidak boleh takabur akan amal dari yang dikerjakan. Wah, iman saya seperti malaikat, aku ranti dosa, aku tidak pernah maksiat. Kata siapa? Dengan kamu mengatakan kamu tidak punya dosa, disitulah dosa terbesar. Karena kamu takabur, sombong, sebagaimana kesombongan iblis. Ya, iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari pucuk api. Ada rasa takaburnya. Sedangkan sama-sama dosa, Adam berbuat dosa, memakan syajaratul khuldi, memakan buah khuldi di surga, padahal dilarang Allah. Tatkala dia taubat, Allah terima taubatnya. Namun begitu iblis dia berbuat takabur, Allah tidak terima taubatnya. Bahkan Allah laknat hingga hari kiamat, menjadi makhluk terlaknat. Wa anna alaika laknati ila yaumiddin. Sebabnya apa? Takabur. Maka kita berlindung dari takabur. Wah, kita sudah ngaji, wah kita sudah banyak amal soleh, kita sudah dari kecil misalkan berbuat ketaatan, itu dihilangkan. Belum tentu kalian lebih baik daripada orang-orang yang berada di pinggir jalan yang berbuat dosa, belum tentu. Jangan pernah meremehkan seorang hamba, karena hakikatnya yang mengampuni dosa adalah Allah, bukan kita, bukan menurut pandangan kita. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ini adalah rangkaian dari penciptaan manusia. Sedemikian ya hinanya manusia, lemahnya manusia, yang menunjukkan butuh akan pertolongan Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pernah sandarkan ya kepada diri-diri kami, tubuh-tubuh kami, kekuatan-kekuatan kami. La takilni ila nafsi tarfata ain, walaupun sesaat. Ya, yang sebelumnya dikatakan nama Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang kami bisa berharap kepadanya. Rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah ya qarib, maha dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita hendaknya manusia lemah ini hanya berharap kepada rahmat Allah. Walaupun kita banyak ibadahnya, tetap memohon rahmat Allah. Walaupun kita terlebih banyak berbuat dosa, harus mengharap rahmat Allah. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslihni sya'ni kullah. 3 doa ini, 3 potongan doa memohon rahmat Allah. Jangan pernah disandarkan kekuatan kepada diri-diri kita, karena diri kita tercipta dari segumpal darah, dari setetes air mani. Ya, lemah. Ya, untuk melawan syaitan saja tidak sanggup, tidak bisa. Allah harus bantu dengan diberi penjagaan oleh para malaikat. Wa aslih li, ya Allah, perbaikilah segala urusan kami semuanya, baik dunia maupun akhirat. Sehingga di dalam doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ini suatu ya
kondisi jiwa manusia, dia mengakui bahwasanya kebaikan murni datang dari Allah, bukan dari perbuatan yang ia lakukan, bukan bersumber dari tubuhnya, dirinya, perbuatannya, bukan. Atina, berilah kepada kami apa? Suatu kebaikan. Menunjukkan kebaikan yang kita amalkan itu merupakan petunjuk, inayah, taufik dari Allah. Bila tidak, kita tidak akan ada bedanya dengan manusia-manusia yang berada di jalan sana. Sehingga kita tidak boleh takabur. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Atina fid dunya, Allah beri kepada kami hasanah. Yang namanya hasanah mencakup semua hal. Ya, bisa beribadah dengan rajin, bisa menuntut ilmu dengan baik, bisa beramal soleh, bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, bisa menjadi ayah yang menjadi teladan keturunan-keturunannya dan seterusnya. Hasanah, dan semua itu datang dari pemberian Allah, bukan tubuh kita, bukan perilaku kita, bukan inisiatif kita, namun semuanya taufik, hidayah, inayah dari Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kalau engkau telah berikan kebaikan, sarana amal-amal soleh di dunia, maka jangan haramkan kami tentang surgamu di akhirat yang berupa hasanah yang terbesar. Pemberian dari Allah juga. Rabbana atina, kalimat atina, beri kepada kita, menunjukkan kita tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana dikatakan min quwwatin wala nasir. Manusia itu tidak memiliki kekuatan, juga tidak ada penolong kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di akhir ayat ini, yauma tublas sarair famalahu min quwwatin wala nasir. Manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga tidak perlu sombong, tidak perlu membanggakan baik amalnya ataupun apanya. Semua pemberian dari Allah, hidayah dari Allah, inayah dari Allah. Kalau seandainya tidak diberi Allah, tidak memiliki apa-apa. Bahkan kalau tidak dirahmati Allah, dia tidak akan terlahir. Sebagian manusia sombong, wah saya cari orang nomor satu, cari orang paling top. Kamu itu dilahirkan, muncul di dunia itu dilahirkan, itu pun melalui ayah bunda kamu. Tanpa ayah bundamu tidak akan bisa lahir. Engkau bukan seperti Adam, lahir tanpa ayah tanpa bunda, tidak. Tidak akan lahir seperti Hawa, tidak akan lahir seperti Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Bayangkan, kita manusia biasa, anak cucu Adam yang lahir keluar dari mani, setetes mani, mimma'in dafik, yang keluar dari tulang sulbi, tulang punggung, tulang punggung manusia. Maka tulang punggung itu dan setiap manusia yang dikubur, maka yang akan tetap kekal abadi, yang tidak bisa hancur adalah ujung dari tulang punggung, tulang ekor kecil. Walaupun terkubur semua dimakan rayap, masih tersisa ekor dari tulang punggung, dan itu terkubur rapi. Kelak hari kiamat, bila Allah tiupkan sangkakala yang kedua, kemudian Allah turunkan hujan, hujan tersebut menetes membasahi tulang ekor tersebut, akan tumbuh kembali menjadi manusia. Dan diingatkan di sini pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat yang ke-8. Setelah dipaparkan tentang penciptaan manusia, bahwasanya Allah mampu mengembalikan manusia seperti asal usulnya. Kalau tadi diciptakan dari setetes mani, setetes mani tersebut keluar dari tulang sulbi, dan setiap manusia yang terkubur ataupun apapun bentuknya, yang tersisa adalah tulang ekornya yang paling belakang. Mungkin para dokter atau ahli medis bisa meneliti lebih lanjut, karena memang dikabarkan dalam Islam jauh-jauh ini tulang
ya tidak bisa hancur. Ya, dan nanti hari kiamat manusia akan tumbuh dari tulang ekor yang pojok ini. Ya, akan tumbuh manusia seperti tumbuhnya biji yang kering tersiram air akan menjadi tumbuh seperti pohon. Manusia kelak hari kiamat juga seperti itu. Ya, akan tumbuh, dan tumbuhnya bukan seperti tubuh kita sekarang, seperti bapaknya Adam. Berapa tingginya? Situ Nadiroah. Bayangkan, kita kelak hari kiamat akan dibangkitkan lebih kokoh daripada sekarang ini. Ya, maka Allah bersumpah, innahu ala rajaihi laqadir. Sesungguhnya Dia Allah untuk mengembalikan manusia hidup kembali setelah kematian. Dia maha mampu. Kalau menciptakan yang sebelumnya tidak ada saja bisa, mengembalikan lebih bisa. Logikanya seperti itu. Allah ya menghitopi, mengajak bicara orang-orang Arab. Orang-orang Arab semuanya ingkar pada hari kebangkitan. Enggak mungkin bangkit lagi, enggak mungkin. Ya, manusia kalau sudah mati sudah selesai kehidupannya. Maka Allah sebutkan di dalam surat At-Tariq ini, setelah mengingatkan penciptaan manusia asal usulnya, maka Allah mampu mengembalikan menjadi hidup setelah kematian mereka. Kehidupan dunia, kehidupan sementara 60-70 tahun. Ya, setelah itu kehidupannya kekal abadi. Ya, tidak bisa terhitung. Ya, bukan hanya ribuan, puluhan ribu, tidak terhitung, tidak ada yang tahu, kekal abadi. Khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Sehingga Allah Maha Pengasih kepada para hamba. Kamu beramal 60 tahun, habis itu pahalanya, balasannya seterusnya. Ya, kan penak sebetulnya. Ya, mencari pensiunan tapi pensiunan akhirat. Kalau sekarang pegawai negeri yang sifatnya PNS, kerjanya cuma sekian puluh tahun, habis itu mendapatkan gaji ya sampai mati, bahkan setelah mati pun keluarganya mendapatkan pensiunan lagi. Itu diburu oleh para manusia mendaftarkan sedemikian rupa. Bagaimana tidak mendaftarkan pensiunan yang lebih kekal abadi? Kamu hanya diminta berumur, ya, bekerja, beramal soleh selama 60-70 tahun. Setelah itu mendapatkan pahala terus mengalir, balasan yang selamanya. Karena apa? Karena Allah mampu untuk mengembalikan manusia setelah kematian mereka. Manusia tadinya tidak ada, kemudian menjadi lahir. Setelah lahir tumbuh dewasa. Setelah dewasa kemudian Allah takdirkan kematian. Kematian juga perintah Allah. Ya, manusia kalau belum ditakdirkan mati, dia tidak akan mati. Walaupun digebuki, walaupun disiksa, kalau belum takdirnya mati, dia tidak mati. Maka sebagaimana zat yang menakdirkan kematian, maka dia juga mampu untuk menakdirkan hidup kembali setelah mati, yaitu hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Maka surat At-Tariq ini suatu, ya, isinya sangat indah sekali, membicarakan tentang kondisi alam semesta, langit, bintang. Kemudian diingatkan akan setiap manusia mendapatkan penjagaan. Kemudian diingatkan tentang asal usul manusia. Intinya apa? Intinya bahwasanya manusia setelah hidup mati akan dibangkitkan kembali. Innahu ala rajaihi laqadir. Dialah yang mampu mengembalikan manusia setelah kematiannya. Untuk apa Allah repot-repot menjaga manusia ketika di dunia? Diberi malaikat, ada pencatat amal. Tujuannya apa? Ya, untuk ini hari keadilan, untuk dibangkitkan. Ya, manusia mungkin di dunia beramal bisa jadi seenaknya. Kalau sudah mati selesai begitu saja, ini tidak ada keadilan. Karena di dunia tidak ada yang bisa dituntaskan keadilannya. Walaupun mahkamah, walaupun ini, tidak ada yang adil. Maka diadili kapan? Ketika hari kiamat. Maka persedikitlah dosa, sehingga tanggungan keadilan kau hari kiamat tidak akan membebani.
banyaklah berbuat amal-amal kebajikan sehingga tidak beresiko ketika berjumpa dengan Allah, ketika dihadapkan seluruh amal-amal kalian, karena amal akan dipertanggungjawabkan. Yang buruk, yang namanya keburukan tidak bisa dilupakan. Di hadapan Allah sekecil titik apapun akan terhitung. Fama ya'mal mithqala dzarratin fahuwa khairah yarah. Kalau dia berbuat baik walaupun sekecil titik biji sawi, setitik atom, dia akan melihat kebaikan tersebut di hari kiamat. Keburukan pun juga demikian, syarrayyarah. Kalau dia berbuat jelek walaupun jeleknya itu tidak nampak oleh manusia, sekecil titik atom biji sawi, Allah akan perlihatkan kelak. Ini ya adalah suatu yang sangat agung. Berbicara tentang hari kebangkitan, karena kebanyakan manusia ingkar dari kebangkitan. Bahkan sebagian tokoh agama pun ingkar terhadap hari kebangkitan, apalagi orang-orang yang tidak beragama. Maka kita sebagai umat Islam mengingatkan saudara-saudara kita, kalau ada keluarga kita, orang dekat kita, handai tolang kita, ada yang belum sadar, maka kita nasihati, tentunya dengan hikmah, tentunya dengan lemah lembut, sebagaimana cara Al-Quran. Al-Quran mengingatkan tentang langit bumi terlebih dahulu. Setelah itu berpindah kepada penciptaan asal usul manusia. Manusia itu ya diciptakan dari setetes mani, ya, kemudian menjadi tumbuh, kemudian dewasa, kemudian mati, kemudian Allah sanggup mengembalikan setelah kematiannya. Ini kalau dalam bahasa Arab ya bahasanya sangat indah sekali. Syair pun ya orang-orang Arab tukang syair tidak akan sanggup bisa menandingi keindahan mukjizat dari Al-Quran ini. Maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan rahmat, lindungan, penjagaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wardawahuma an sahabatihil kiram wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wala hamman ila faradtah wala dainan ila qadaitah wala maridon ila syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa laqar ridha. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawwulu afiyatik wa fujaa'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.